Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kegiatan selanjutnya kita bisa mengadakan MPLS yang mudah-mudahan kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kepada siswa-siswa yang ada di rumah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi untuk hari ini adalah pembinaan peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Anak-anak yang Bapak cintai, calon siswa SMK Karya Budi, kegiatan MPLS yang pada hari ini pembinaan peningkatan, jadi ada yang disebut dengan pendalaman materi, ya. Peningkatan pemahaman ideologi Pancasila. Seperti kalian ketahui, kalian sudah belajar waktu di SMP, yang disebut Pancasila itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang diberikan oleh guru PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Mana ideologi itu adalah suatu pandangan hidup bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri, sehingga ini harus jadikan pegangan bagi kita. Karena Indonesia dapat bersatu dengan adanya ideologi Pancasila. Alhamdulillah ya, dari sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang tahun 2021 kita masih terintegrasi, terbingkai oleh Pancasila. Yang mana kalian ketahui Pancasila itu adalah 5 dasar yang harus diimplementasikan. Yang pertama, ya ini sudah biasa kita ya, kalian mungkin sudah tahu. Satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia itu harus bertuhan. Tidak ada boleh ideologi-ideologi yang lain. Jadi kita harus bertuhan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita sebagai manusia Indonesia yang sangat heterogen, kita sama, tidak ada bedanya di dalam kehidupan bersosialisasi. Yang ketiga, kita tetap harus menjaga persatuan. Dan yang keempat, musyawarah mufakat itu harus kita laksanakan. Dan yang kelima adalah tentang keadilan sosial. Jadi semua kita sama ya di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak ada bedanya. Terus selanjutnya, bagaimana supaya Indonesia selamat ya? Karena sekarang itu zaman globalisasi, tantangannya sangat berat, persaingan ya antara dunia, yang ada negara yang teknologi sudah maju, ada juga negara yang belum maju, ada juga negara yang berkembang. Maka menyelamatkan Indonesia yang pertama adalah kita harus menjaga persatuan atau integritas ya. Yang mana persatuan itu kita ada ya di dalam Pancasila itu sila ketiga. Persatuan adalah suatu yang sangat penting, esensi ya bagi perjalanan suatu bangsa. Karena tanpa persatuan bangsa Indonesia sampai sekarang 2021 alhamdulillah ya masih eksis ya, walaupun tantangan ya, goncangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada kalian ya yang ada di rumah sekarang, kalian ada setiap SMP atau MTS masing-masing, walaupun kita masih virtual, kalian harus bisa bersilaturahmi, menjaga persatuan dengan adanya media ini ya, media teknologi informasi seperti sekarang yang kita laksanakan dalam kegiatan MPLS itu sendiri. Yang kedua adalah tentang demokrasi ya. Kata demokrasi kita sering dengar sehari-hari ya, tapi implementasinya, karena demokrasi itu dua bahasa ya, demos dan kratos ya.
yaitu adalah pemerintahan oleh masyarakat. Cuma di Indonesia itu yang didelegasikan kepada siapa? Ya seperti kalian, kepada wakil-wakil rakyat kita yaitu anggota DPR, dan kepada yang memegang pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan, yaitu dari tingkat presiden, gubernur sampai bupati. Maka yang disebut demokrasi itu terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan di sini maksud dan tujuannya bukan untuk melebarkan perbedaan itu sendiri, tapi menyerap ya hikmah dari perbedaan itu sendiri. Jadi dari perbedaan-perbedaan yang kita lakukan dalam demokrasi itu adalah hikmahnya itu adalah untuk mencari jati diri atau mencari juga pimpinan-pimpinan yang baik. Maka dalam demokrasi itu ada istilah ya, jangan membeli kucing dalam karung. Ya, harus jelas ya yang sebut dengan sejarahnya atau biografinya, track record orang-orang itu sendiri. Maka demokrasi akan berjalan baik. Maka demokrasi itu ada pro dan kontra, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai terjadi yang disebut dengan konflik yang berkepanjangan ya. Jangan lagi terjadi masa-masa dulu Indonesia terlalu konflik terus karena demokrasi tidak berjalan, sehingga pembelajaran terhadap kita ya sekarang ini banyak dari kekerasan karena perbedaan. Itu hindari ya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya Indonesia selamat ya, jaga persatuan ya, demokrasi itu dikedepankan, hikmahnya adalah untuk kebaikan. Terus yang ketiga, kejar ketinggalan ya. Inilah masalah ketinggalan sampai sekarang menjadikan suatu PR besar bangsa Indonesia. Kenapa? Ya, kemalasan itu sendiri salah satu ketertinggalan bangsa Indonesia ya. Indonesia sebenarnya suatu negara yang besar sekali ya. Beribu-ribu suku bangsa, beribu-ribu bahasa, dan beribu-ribu pulau. Beratus-ratus ya suku bangsa, beratus-ratus juga bahasa, dan beribu-ribu pulau. Sehingga ketinggalan ya bangsa kita sekarang oleh kalian, apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, kita harus hidup bersaing kompetensi dengan bangsa-bangsa lain, bukan hidup kita juga bersaing dengan satu bangsa tapi dengan bangsa-bangsa lain. Maka ketertinggalan itulah yang harus kita kejar ya, apalagi oleh kalian generasi yang akan datang, generasi milenial ya. Tahun 2040 Indonesia itu adalah Indonesia emas, yaitu meraih kebanggaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Terus juga kepada kalian ya Bapak, dalam wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila ini, kerja keras ya. Kerja keras di sini sekarang itu adalah kita belajar tapi yang sangat menyenangkan ya. Juga kerja cerdas ya. Kita sekarang harus bisa memanfaatkan teknologi ya. Teknologi kalian juga ketahui sekarang ada yang disebut dampak negatif dan positif ya. Dampak negatifnya apa? Penggunaan teknologi bukan pada tempatnya, atau hal-hal yang sangat sekali energi ya, otak kita itu banyak pada permainan-permainan game yang tidak bermanfaat. Kerja cerdas itu sendiri ya. Terus juga kita perlu ya sekarang juga studi banding ya, kemajuan bangsa-bangsa lain sebagai motivasi kepada kita sendiri. Terus juga kerja ikhlas ya. Kalian contoh sekolah adalah harus jangan terpaksa, ikhlas ya. Maksud ikhlas di sini adalah untuk kalian sendiri. Ya, karena ada dalam satu keterangan Allah tidak akan merubah satu kaum apabila kaum itu tidak bisa merubah diri sendiri. Ya, jadi perubahan itu bukan dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu itu cuma motivasi kepada kalian.
tapi kepada kalian sendiri. Itulah yang perlu Bapak ingatkan kepada kalian ya, supaya Indonesia selamat. Pertama, jaga persatuan. Kedua, demokrasi itu adalah suatu yang terbaik, karena demokrasi itu akan menghasilkan yang baik apabila demokrasi itu dilaksanakan dengan hati dingin ya, atau otak itu panas, maksudnya adalah berpikir ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah kejarlah ketinggalan. Oleh kita sekarang tuh ya persaingan globalisasi ya, paling kalian tahu tentang SMK yang mana Dudi ya, dunia usaha dan dunia industri itu bersaing bukan secara lokal Jawa Barat saja, bersaing juga secara nasional kita dengan provinsi-provinsi yang lain, juga secara regional yaitu masyarakat ekonomi ASEAN ya, juga secara global internasional dengan bangsa-bangsa lain. Contoh, kalian juga mengetahui banyak bangsa-bangsa lain yang datang ke kita untuk mencari pekerjaan. Maka kita jangan seperti tikus mati dalam lumbung. Kita negara kaya raya, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus juga hasilnya dengan kerja keras ya, dan kerja cerdas, kerja ikhlas, alhamdulillah Indonesia itu akan terselamatkan menjadi suatu negara yang maju. Anak-anak yang Bapak cintai ya, selanjutnya ini masalah inovasi ya. Inovasi itu dorongan. Maka ini digambarkan dengan lampu cahaya ya. Maka kalian itu harus bersinar di Indonesia. Kalian generasi muda, generasi milenial ya, usia masih ya berkembang ya. Maka di sini harus mampu berinovasi atau berkarya ya, menghasilkan sesuatu yang baru, yang baik ya bagi kita sendiri. Jadi berinovasi itu melihat ya seperti Indonesia ya, orang-orang yang berhasil dalam iptek, contohnya Pak Habibie. Bagaimana kerja keras ya seorang Pak Habibie almarhum sudah meninggal dunia, tapi dia dikenal baik secara nasional maupun internasional ya, karena dia orang pintar dalam bidang teknologi ya, karena SMK multimedia dan tata busana ini adalah dalam bidang teknologi. Itulah salah satu contoh orang yang berinovasi. Mereka tidak puas ya terhadap suatu hasil, tetapi mereka tetap berkarya. Nah, Indonesia itu tidak akan selamat kalau ini yang terjadi ya, seperti kalau Indonesia tidak akan selamat ya kalau terjadi seperti pertentangan ya. Kenapa Indonesia sekarang ya banyak sekali gangguan dan sebagainya. Dari sejak merdeka sampai sekarang itu terjadi adalah pertengkaran ya. Pertengkaran orang-orang yang di sini ada dan puas dan tidak puas ya, baik dalam demokrasi, baik dalam kesejahteraan ya, atau dalam pengelolaan negara. Ya. Maka pertengkaran ini ya harus kita hindari. Maka salah satunya adalah cari sumbernya, ya, orangnya, ya. Jangan kita percaya kepada isu-isu yang tidak jelas, supaya Indonesia selamat, terhindar dari pertengkaran. Sekarang kalian juga banyak sekali YouTube ya, juga TikTok ya, atau informasi-informasi dari media sosial, berita-berita hoax dan sebagainya ya. Mungkin ya kesalahan itu ada ya, baik dari kitanya sendiri, dari masyarakatnya maupun dari pemerintah. Tapi jangan sampai diperuncing ya. Tapi kita kan ada yang sebut kita itu sebagai negara hukum ya.
Hukum itu adalah sesuatu yang paling tertinggi, supaya tertinggi di dalam suatu negara, ya tertinggi. Nah, ini perlu ya kalian juga hindari. Kalian nanti kan datang ke sekolah, kalau sudah kita belajar normal, setiap sekolah jalinlah silaturahmi yang baik ya dari antar sekolah yang berbeda, yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Bandung atau wilayah Kecamatan Cileunyi. Itu hindari. Indonesia tidak akan selamat ya kalau terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu tidak dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Juga Indonesia tidak akan selamat kalau ini yang terjadi seperti tidak ada toleransi. Kata toleransi itu adalah kalian sudah belajar dalam pendidikan PKN ya. Kalau kita terjemahkan saling menghormati, menghargai ya antara sesama baik umat beragama atau perbedaan suku, ras dan lain sebagainya. Itu toleran ya. Toleran itu kita itu menghormati tentang keyakinan masing-masing di dalam negara Indonesia. Ya kita alhamdulillah ya Indonesia itu adalah hampir 90% adalah umat Islam, dan umat Islam itu paling toleran terhadap agama-agama yang lain. Sampai sekarang tidak ada diskriminasi sebenarnya, alhamdulillah ya. Maka itu sebagai contoh-contoh, maka toleransi yang sudah ada di Indonesia sekarang jangan dirusak ya oleh segelintir orang atau orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, baik ada yang di pemerintahan maupun ada yang ada di masyarakat. Itu yang perlu Bapak ingatkan supaya Indonesia selamat ya. Maka kita harus menjaga toleransi baik beragama ya, antar suku, antar ras dan lain sebagainya. Karena kata toleransi adalah saling menghargai, menghormati yang berbeda atau kasih sayang antara perbedaan. Itu yang perlu Bapak tekankan kepada kalian. Mudah-mudahan toleransi ini menjadikan suatu tetap terpupuk ya dan tidak ternodai yang sudah terlaksana. Mungkin ada gesekan-gesekan sampai sekarang, itulah hal-hal yang biasa, tapi alhamdulillah sampai Indonesia tetap menjadi negara ya Republik Kesatuan Indonesia itu sendiri. Terus juga Indonesia tidak akan selamat ya ini apabila kata ya Pancasila itu diganggu ya. Kalau kita berpikir ya sampai sekarang sejak Indonesia merdeka ya Pancasila itu ya menjadikan sebagai alat pemersatu. Kita akui ya. Kalau kita lihat negara-negara lain terpecah belah seperti Uni Soviet ya, dulu negara kuat, negara superpower ya. Tapi mereka itu tidak punya ideologi seperti bangsa Indonesia. Karena Indonesia, ideologi Pancasila pertama menghargai tentang agama. Ya. Agama boleh berkembang. Ya, dikembangkannya oleh siapa? Ya oleh kita sendiri. Kita sebagai Muslim, seperti Bapak, ya Bapak Ibu guru di sini adalah sholat saja, melaksanakan, yaitu dasar-dasarnya saja. Juga memperdalam ilmu agama itu sendiri. Ya. Kalau Pancasila tidak ingin diganggu. Ya. Jadi kita itu harus punya keyakinan akidah yang kuat di dalam suatu negara Indonesia atau agama-agama yang lainnya. Itu yang perlu ya Bapak ingatkan kepada kita. Jadi Pancasila ini jangan diganggu. Tapi Pancasila itu harus digali, dipelajari sejarah ya tentang lahirnya Pancasila ya. Kalau kalian unik Indonesia yang lahirnya Pancasila itu adalah oleh para kiai, para ulama semuanya ya. Tapi dirumuskan ya dengan para ilmuwan, contohnya Muhammad Yamin diantaranya ya, Muhammad Hatta, Bung Karno, itu ilmuwan diantaranya.
juga dikolaborasikan ya dengan pendapat-pendapat para kiai ulama, contohnya ya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Agus Salim, ya Abi Kusno Cokro Sujoso, itu juga para kiai. Akhirnya lahirlah suatu Pancasila yang cocok bagi bangsa Indonesia, tapi belum tentu cocok bagi bangsa lain untuk kondisi Indonesia. Ya, Indonesia kalian ketahui ya terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa bahasa, antara pulau satu dengan yang lainnya terpisah oleh lautan, ya, tetap bersatu dengan istilah wawasan Nusantara, ya. Cara pandang bangsa Indonesia sendiri terhadap bangsa sendiri sebagai satu kesatuan ideologi, ya. Ide yang baik, ya ideologi ide yang baik bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Idenya itu pertama adalah ketuhanan, ya, maka tidak ada paham lain seperti komunisme tidak boleh ada di Indonesia, ya. Yang kemanusiaan yang adil beradab, ya, ini rasa kasih sayang antara perbedaan-perbedaan dan keberadaban itu sendiri, budi pekerti, akhlak, ya, karakter, ya, karakter. Juga persatuan, ya, persatuan. Dengan persatuan ya alhamdulillah kita ya antara TNI, Polri, rakyat dan sebagainya masih bersatu, ya. Dimanapun juga ya, kalau saya pelajari, Bapak pelajari dalam teori, demokrasi itu paling yang terbaik. Kenapa? Gagasan itu terbuka, mau jelek mau baik itu terbuka. Orang bisa mengekspresikan aspirasinya. Contoh yang bisa mengekspresikan aspirasinya di Indonesia, ya. Sampai juga ya bisa mengkritik presiden. Kalau negara-negara otoriter tidak bisa. Tapi yang sebut kritik yang membangun, ya, harus gentleman. Kalau mengkritik jangan lempar batu sembunyi tangan, ya itu. Dalam demokrasi, dalam keadilan, ya sekarang Indonesia zaman reformasi berubah, orde lama, orde baru, reformasi, banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi dalam demokrasi itu tidak akan ada sempurna, ya, karena perbaikan secara bertahap, secara evolusi, ya itu juga Indonesia tidak akan selamat kalau yang terjadi ya bermalasan, ya. Alhamdulillah kalian termasuk adalah anak-anak pilihan, tidak salah kalian masuk SMK Karya Budi. Insya Allah kami akan mendidik tentang kedisiplinan, ya, itu juga tentang ketertiban di sekolah, ya, keamanan, ya. Ya hal itu hal-hal yang harus hal pokok, ya, tentang disiplin. Itu juga konsen, ya, apa yang dikatakan dalam Sisdiknas, ya, undang-undangnya itu kedisiplinan itu hal yang paling pokok, ya, karena negara-negara maju itu adalah negara disiplin. Contohnya negara Indonesia, ya. Kalau kita berkacamata kepada evaluasi kepada diri kita sendiri, kedisiplinan Indonesia itu bukan rendah, ya, tapi belum menyadari, belum merata. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, katanya sudah disiplin, maka tertib, ya, buang sampah tidak sembarangan tempat. Singapura, negara-negara Eropa, ya. Cuma Indonesia sampai sekarang, maka kalian di sini harus cinta lingkungan, tentang buang sampah saja, hal-hal yang ringan di rumah kalian zaman sekarang, ya. Coba buanglah sampah pada tempatnya. Itu tentang kedisiplinan. Jangan malas. Kalau datang ke sekolah nanti juga buang sampah pada tempatnya dan tepat pada waktunya. Apalagi sekarang dengan virtual, dengan daringnya, pembelajaran jarak jauh, kalian jangan malas. Kalau ada hal-hal yang tidak paham, tidak mengerti, bisa konsultasi dengan sekolah. Insya Allah ya SMK Karya Budi akan melayani kalian selama kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat, ya, berlalu dari
bumi ini sendiri ya, dan khususnya di negara Indonesia. Terus Bapak melanjutkan kepada kalian tentang penguatan nilai luhur Pancasila. Kenapa nilai disebut luhur Pancasila? Ini dikaji ya, digali oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Kajiannya itu bersifat akademis, ilmiah, dan dapat diterima. Tapi sampai sekarang banyak yang menyelewengkan itulah adanya pertentangan ya di dalam ideologi bangsa ini. Karena penguatan nilai luhur Pancasila inilah yang harus kami tanamkan sesuai dengan tujuan dari negara ya. Pertama, memajukan kesejahteraan umum. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga adalah satu kan memajukan kesejahteraan umum ya. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa terhadap ideologi negara. Kalian harus paham ya tentang Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu bukan mengekang kebebasan beragama, tapi kita harus yakin ya terhadap akidah kita sendiri. Seorang Muslim, jalankanlah syariat menurut umat Islam itu sendiri. Ini perlu ya, supaya terjadi pertentangan, supaya paham-paham lain tidak masuk kepada negara kita. Pasti paham lain ada ya, liberalis, komunisme itu ingin masuk ke negara kita. Tapi kita sudah kuat ya ideologinya, ketuhanannya, insya Allah ya paham itu tidak akan masuk kepada kita, khususnya kepada generasi yang akan datang, contohnya kalian. Makanya ini ya, ketuhanan yang Maha Esa itu bukan simbol kata-kata, tapi implementasi pelaksanaannya. Itu yang harus dilaksanakan oleh kalian, syariat-syariat agama itu sendiri. Contoh yang paling pokok adalah tentang sholat itu sudah di waktu ya, disiplin sedemikian rupa sehingga kita tidak lupa ya terhadap yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya penguatan nilai luhur Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manusia itu di mata Tuhan itu sama, tidak ada bedanya ya. Yang membedakan kita itu adalah tentang keimanan dan ketakwaan, itu akhlak, itu adab. Ya, adab. Coba kalian adab-adab kalian ya tentang kita bermasyarakat dan bernegara ya. Di lingkungan kita bagaimana kata-kata yang harus ucapkan, karena sekarang itu kalian lost control ya, rata-rata lost control. Dari mana ya? Dari sekolah. Kalian bergaul cuma dengan orang tua selama 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah ya. Perpindahan kalian dari SMP ke SMK, dan waktu di SMP juga kalian agak lost control dari guru ya, tapi orang tua kalian mungkin yang melihat kondisi sehari-hari di rumah. Terus juga persatuan Indonesia, tadi saya katakan juga ya, inilah suatu hal yang esensial. Indonesia tidak akan seperti ini ya, tidak akan bersatu apabila kitanya bercerai-berai. Alhamdulillah ya, demokrasi berjalan, tapi Indonesia tetap bersatu, itu akan alamiah ya. Yang jelek itu pasti akan hilang, yang baik itu akan datang ya. Tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, sekarang kalian katakan demokrasi ya. Demokrasi itu ada etikanya, ada aturannya ya, atau ada ilmunya. Makanya demokrasi jangan disalahartikan. Kalian boleh ngomong seenaknya tanpa data atau fakta. Jadi demokrasi itu ada fakta dan data dan ilmu itu ya. Karena satu ketika demokrasi apabila curang itu akan kelihatan apabila sudah tumbang. Ya, mohon maaf ya Bapak, di negara kita juga Orde Baru itu itu bagus, tapi kita tumbang. Orde Baru itu bagus, tapi kita tumbang. Ya. Kenapa? Itulah data dan fakta terakhirnya akan ketahuan. Oleh siapa? Ya oleh kita yang menilai sendiri. Mungkin ada bagusnya, ada jeleknya ya dari sisi pemerintahan itu sendiri. Maka kalian juga dalam berdemokrasi di rumah sama keluarga ya, atau di sekolah ya,
hormati guru, hormati orang tua, hormati juga orang yang berilmu, dan kalian jangan lupa tanyakan kepada ahlinya, ya. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentang memajukan kesejahteraan umum. Kita terus, ya, negara ingin memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Maka pertama harus disiplin, ya. Karena negara-negara maju itu orang-orangnya disiplin, ya. Bukan apa yang telah negara sumbangkan kepada negara, tapi ada kata-kata apa yang telah kita berikan kepada negara. Berikan kepada negara kalian sekarang itu adalah belajar dengan baik, yaitu dengan baik. Selanjutnya kita sudah memahami tentang ideologi Pancasila. Kita sekarang melanjutkan kepada pengertian wawasan kebangsaan, ya. Di sini kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas, yang artinya memandang atau melihat. Sehingga kita wawasan dapat diartikan cara melihat atau cara pandang. Maka di Indonesia itu ada semboyan wawasan Nusantara, ya. Bagaimana cara melihat, memandang bangsa Indonesia itu, ya, sebagai satu kesatuan, ya. Ada istilah wawasan Nusantara. Maka di sini disebut wawasan kebangsaan, sama juga dengan wawasan Nusantara. Ya, cara memandang kebangsaan Indonesia itu sendiri. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional. Nah, ini yang perlu Bapak ingatkan kepada kalian, ya. Kita itu bukan hidup sekarang di Cimekar, bukan hidup di Kecamatan Cileunyi atau di Kabupaten Bandung atau di Provinsi Jawa Barat, ya. Kita hidup itu secara nasional. Kalau kalian punya kompetensi keahlian, ya, bisa hidup misalnya di Papua, bisa dihidup di Aceh, ya, atau di Nusantara ini. Atau kalian punya lebih dalam hal-hal tertentu, bisa hidup seperti Habibie, ya, bisa hidup di beberapa negara, tapi punya kompetensi, kemampuan, cara ilmu, pengetahuan. Jadi kita jangan sempit dalam memandang. Dalam cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan dan demi kepentingan nasional, yaitu bangsa dan negara. Makna wawasan kebangsaan, ya, bagi bangsa Indonesia banyak sekali maknanya. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ya. Jadi kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya kalian, ya, sekolah, ya, banyak tadi gangguan, ya, banyak godaan. Contohnya sekarang itu penggunaan HP yang negatif. Maka itu oleh kita itu apa? Disingkirkan, ya, disingkirkan. Terus wawasan kebangsaan yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga ajas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan, ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu dari bahasa Sanskerta, berbeda-beda tapi satu tujuan, ya. Tujuan Indonesia pertama adalah negara Indonesia merdeka, ya, itu tahun 17 Agustus 1945 dari cengkeraman penjajahan. Sekarang kita kepada kalian mengisi kemerdekaan kepada hal-hal yang positif, ya. Ini dari perbedaan-perbedaan itu sendiri, ya. Itu. Kenapa? Lihat kita sekarang di Gedung Senayan, DPR MPR itu orang-orang berbeda, ya. Anggota DPR yang berbeda, mereka datang untuk Indonesia. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat pada patriotisme yang licik atau yang disebut dengan pahlawan kesiangan. Banyak sekarang, ya, di kita yang disebut dengan patriotisme yang licik. Padahal patriotisme itu tanpa pamrih. Contoh kalau kita ibadah, ya, nanti pahalanya itu bukan di dunia tapi di akhirat. Tapi insya Allah
kalau ibadah kita baik, contoh ibadah kita mencari ilmu, thalabul ilmi ya. Itulah kalau dapatkan kompetensi yang baik ya, akhiratnya itu ditingkatkan derajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan patriotisme yang licik atau yang disebut dengan pahlawan kesiangan. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misi di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Tantangannya banyak. Indonesia diperebutkan oleh berbagai bangsa sampai sekarang. Ya, dulu sebelum merdeka, Eropa datang ke Indonesia. Oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis. Sekarang Indonesia juga dipertentangkan. Ya, ingin negara-negara lain Indonesia itu di bawah suatu pengaruh. Tapi alhamdulillah Indonesia termasuk negara non-blok. Ya, negara yang bebas, aktif, tidak memblok kemanapun. Itu prinsip ya. 5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri setelah sejajar lahir dan batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nah inilah ya yang harus kita perjuangkan supaya bangsa Indonesia itu sejajar dengan bangsa lain. Maka kepada adik-adik yang sekarang kelas 10 ya, mudah-mudahan Indonesia tahun 2045 itu Indonesia emas ya tuh, 100 tahun Indonesia merdeka dapat diraih oleh kalian. Ini ada kata-kata mutiara dari Bung Karno ya, proklamator Presiden Indonesia pertama. Perjuangan lebih mudah karena mengusir penjajahan, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini permasalahan ya. Sekarang kita melawan bangsamu sendiri. Ada bangsa yang malas dan sebagainya. Nah ini ya contoh-contohnya. Kalau dulu mudah kelihatan, sekarang melawan bangsanya sendiri. Ini permasalahan. Ini kata-kata mutiara Bung Karno dijadikan suatu pedoman oleh kita semuanya. Terus kata Bung Hatta, ya ini wakil Presiden Indonesia pertama. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Nah, ya. Jadi kalian waktu sekarang ini dapat belajar dari mana? Dari dunia informasi teknologi, ya. Terus kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Nah, inilah kejujuran. Ya, pada kalian sekarang harus jujur ya, ilmu akan bermanfaat ya untuk kehidupan kita yang akan datang. Terus selanjutnya kata-kata mutiara Presiden Indonesia yang ketiga, Pak Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Ya, kata Pak Habibie sendiri orang pintar, mereka mengatakan keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Contoh Pak Habibie sudah pintar tapi berusaha. Itulah salah satu contohnya. Terus selanjutnya anak-anak Bapak yang cintai dan Bapak sayangi, kata Pak SBY Presiden Indonesia yang ke-5, bangsa yang akan bertahan dan akan berhasil di masa depan adalah bangsa yang adaptif dan inovasi, ya, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi, dan inovasi itu adalah punya jangkauan ke depan. Itu anak-anak yang saya cintai yang perlu direnungkan. Ini orang-orang yang sudah berhasil di negara Indonesia, ya, orang-orang menjadi pimpinan di negara Indonesia. Dan yang terakhir sekarang Presiden kita Pak Jokowi, otak sebagai sumber pikiran yang selalu terkonsentrasi dengan hati. Ya. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan. Nah, inilah kata-kata mutiara founding father kita, presiden-presiden kita ya. Sekarang itu ya karena Presiden Indonesia 1 dari 271
juta penduduk Indonesia. Inilah orang-orang yang harus kita teladani, mereka itu sendiri. Walaupun ada kekurangannya, tapi mereka itu banyak kelebihannya daripada kita. Sehingga kita harus melihat ya kepada mereka yang berhasil memimpin negara Indonesia. Oleh sebab itu, dengan materi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila ini, mudah-mudahan kalian menjadi bangsa Indonesia ya yang punya rasa patriotisme ya, pantang menyerah demi bangsa dan negara, dan nasionalisme, cinta tanah air ya, lebih utama mementingkan negara daripada kepentingan pribadi. Insya Allah kalian itu akan menjadi generasi emas ya pada tahun 2045, dan mudah-mudahan ya kita sebagai bangsa Indonesia itu diselamatkan ya dari hal-hal yang merongrong bangsa negara. Dan terakhir kepada kalian, pertama ya dalam masa pandemi COVID-19, jaga kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Apabila sakit kalian pergi ke puskesmas atau isolasi mandiri. Mungkin sekian dari Bapak, materi wawasan kebangsaan ada manfaatnya ya bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik kelas 10 ya, siswa-siswa kelas 10, dan dapat diimplementasikan apabila nanti tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan MPLS ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Salam kepada orang tua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.